Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Didit Ardi Maulana, Sharon dan Hilmia Zahra. Kami akan membuat casing HP suah bersih dan suah steril dari kain katun. Yang pertama kita akan mempersiapkan sol titania dengan pengenceran 2,5 gram dalam 500 ml Aquades. Kemudian dibuat dalam kondisi asam, kemudian ditambahkan teos. Setelah itu kita masukkan kain ke dalam sol yang telah ditambahkan teos dan dalam kondisi asam tadi yang disonikasi selama 30 menit. Setelah kita akan mengeringkan pada oven pada suhu sekitar 110 derajat. Kemudian setelah kering kita mengaktifasi menggunakan UV. Kita UV iradiasi selama sekitar 20 menit. Nah, selanjutnya kain yang sudah diradiasi siap untuk digunakan. Pertama yaitu uji suah bersih. Sebelah kiri yang dikuting dengan titania, sebelah kanan itu kain katun yang tidak dikuting dengan titania. Ini keadaan di awal. Kemudian setelah kita celupkan pada lumpur, maka terlihat seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membilas 3 kali bilas dengan perlakuan yang sama. Dapatkan hasil seperti ini. Untuk titania yang dikutingkan pada kain sebelah kiri memberikan hasil dimana kain yang sebelah kiri lebih bersih daripada sebelah kanan. Selanjutnya kita memberikan perlakuan yaitu dikucek dengan energi yang sama dan tenaga yang sama. Terlihat bahwa kain yang telah dikuting dengan titania itu terlihat lebih bersih daripada yang tidak dikuting. Kebersihan yang telah diperoleh dari kain yang telah dikuting dengan titania tersebut bagaikan kain yang telah dicuci menggunakan deterjen. Sementara yang tidak dikuting terlihat masih kotor. Itu uji degradasi organik menggunakan polutan berupa kecap. Yang atas ini merupakan kain yang dikuting dan yang bawah yang tidak dikuting. Nah, saat awal pemberian polutan kecap, larutan kecap, sifat hidrofilik dari titania tersebut langsung bekerja, di mana saat diteteskan air tersebut larutan tersebut langsung menyebar. Masa di awal pun terlihat bahwa kain yang dikuting oleh titania itu terlihat lebih bersih, lebih cerah dibandingkan yang tidak dikuting. Nah, dengan UV 1 jam terlihat bahwa yang dikuting itu lebih cerah. Selama 2 jam juga terlihat perbedaannya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa proses degradasi zat organik dari kecap itu berhasil. Selanjutnya itu uji dekolorisasi menggunakan pewarna dari cat air. Setelah 1 jam masih terlihat sama. 2 jam tidak ada perbedaan di antara kedua, dan selama 3 jam juga tidak begitu signifikan perbedaannya. Hal ini ditunjukkan atau disebabkan oleh pigmen dari pewarna atau zat warna pada cat air tersebut menutupi lapisan atas dari kain, yang hal ini berakibat pada tertutupnya titania yang terikat pada kain katun. Nah, pigmen warna dari cat tersebut yang menutupi kain katun dan menutupi katalis titania tersebut dapat menghambat sinar UV untuk mengenai titania, sehingga aktivitas fotokatalitik dari titania pun tidak dapat berlangsung secara maksimal. Nah, selanjutnya itu uji suah steril dan suah. Nah, uji suah steril ini kita menggunakan jamur. Apakah titania ini dapat menghambat pertumbuhan jamur pada roti? Ini masih dalam pemantauan, kita akan melihat selama 1 minggu ke depan. Percobaan kedua adalah preparasi larutan titania. Jika pada percobaan pertama larutan titania tidak diendapkan, maka pada percobaan kedua ini larutan titania diendapkan selama 4 jam. Yang pertama adalah menyiapkan 1000 ml larutan Aquades yang ditambahkan dengan 5 tetes HNO3 hingga pH menjadi 3, lalu diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit. Selanjutnya, menambahkan 1 gram titania ke dalam larutan tersebut dan diaduk lagi selama 15 menit. Lalu larutan disonifikasi selama 30 menit
Selanjutnya, pada kainnya, sebelum digunakan, kainnya terlebih dahulu kita cuci dengan alkohol 70% untuk menghilangkan kotoran-kotoran pada kain. Nah, setelah diendapkan selama 4 jam, terlihat di lingkaran merah itu sudah terbentuk endapan, dan yang kita gunakan adalah larutan yang ada di atasnya. Setelah itu, kainnya dimasukkan ke dalam larutan titania tadi dan disonifikasi selama 30 menit. Setelah itu, kain dikeringkan dengan hair dryer. Kemudian untuk ujinya, yang pertama adalah uji suah bersih dengan lumpur. Gambar pertama merupakan gambar sebelum kain diberi perlakuan apapun. Yang kiri atau yang tanda checklist merupakan kain yang dilapisi titania, dan yang kanan yang X itu yang tidak. Kemudian gambar selanjutnya adalah ketika kain sudah dicelupkan dalam lumpur. Gambar ketiga ketika dibilas 3 kali celup, dan gambar terakhir yang setelah kita kocok untuk melihat perbedaannya. Terlihat bahwa yang di coating itu kainnya hampir seperti semula atau lebih bersih daripada yang tidak di coating. Selanjutnya adalah uji degradasi warna dengan menggunakan kecap. Yang V itu merupakan yang di coating, dan yang X yang kain yang tidak di coating. Dilihat bahwa ketika diteteskan, yang di coating itu dia langsung menyebar, tidak membentuk droplets. Sedangkan yang tidak di coating itu dia mengumpul pada satu tempat aja, dan setelah didiamkan beberapa saat, terlihat bahwa warnanya yang di coating itu jauh lebih pudar daripada yang tidak. Selanjutnya adalah uji degradasi warna dengan jeruk. Yang kiri itu kain yang di coating, yang kanan yang tidak, dan setelah di UV selama 1 jam adalah gambar yang ada di kanan. Terlihat bahwa kain yang tidak di coating itu pinggir-pinggirannya itu lebih kuning daripada yang di coating. Nah, untuk yang di tengah itu kuning pekat, itu karena itu merupakan sari-sari dari jeruk, karena kita tidak menggunakan jeruk yang disaring. Hasil yang diperoleh tidak begitu signifikan pada percobaan uji degradasi warna dengan jeruk ini. Nah, ini merupakan komparasi antara kain yang dilapisi hasil dari uji suah bersih dari kain yang dilapisi titania dengan secara langsung dan yang diendapkan selama 4 jam. Terlihat bahwa yang digunakan secara langsung itu menghasilkan hasil yang lebih bersih daripada yang diendapkan. Hal ini karena jumlah titania yang digunakan itu lebih banyak, yaitu 2,5 gram pada 500 ml air, sedangkan yang diendapkan hanya 1 gram untuk 1 liter air. Kemudian jika tidak diendapkan juga akan terbentuk multilayer pada permukaan kain, dan yang diendapkan itu tidak terbentuk multilayer. Jadi kesimpulannya, suah bersih dari kain ini terbukti dilihat dari uji lumpur yang tadi, kemampuan degradasi polutan organik dari kecap tidak begitu signifikan, dan degradasi polutan organik dari jeruk juga tidak begitu signifikan, walaupun menunjukkan bahwa kain yang coating itu memiliki performa yang lebih baik. Untuk rencana selanjutnya, kelompok kami akan memilih perlakuan larutan titania yang tepat, apakah akan menggunakan yang diendapkan atau tidak. Dan yang kedua adalah melakukan uji bakteri, dan selanjutnya adalah memantau perkembangan jamur pada roti. Jadi untuk percobaan kedua yang larutan titania diendapkan, saya juga sudah mencoba untuk melihat pertumbuhan jamur pada roti, namun masih dalam tahap pengamatan sehingga hasilnya belum dimasukkan ke dalam presentasi ini. Berikut adalah hasil dari uji suah bersih di laboratorium dengan katalis titania yang tidak diendapkan. Pertama-tama, kain yang di-coating dan tidak di-coating oleh katalis titania dipersiapkan. Yang pertama adalah uji menggunakan air tanah atau lumpur. Pertama, masing-masing dari kain dicelupkan ke dalam campuran air tanah atau lumpur. Berikut adalah hasil dari kedua kain yang telah dicelupkan. Nah, kemudian kedua kain masing-masing dicelupkan ke dalam air bersih sebanyak 3 kali.
Maka dapat terlihat bahwa kain yang di-coating dengan titania lebih bersih setelah dicelup 3 kali. Selanjutnya, kami mencoba untuk mengucek masing-masing kain ke dalam air bersih. Dari hasilnya dapat terlihat bahwa kain yang telah di-coating oleh titania lebih bersih dibandingkan kain yang tidak di-coating oleh katalis titania. Selanjutnya adalah uji suhu bersih kategori campuran air tanah atau lumpur dengan katalis titania yang diendapkan. Pertama-tama, kain yang di-coating dan tidak di-coating oleh katalis titania dipersiapkan. Yang pertama adalah uji menggunakan air tanah atau lumpur. Pertama, masing-masing dari kain dicelupkan ke dalam campuran air tanah atau lumpur. Berikut adalah hasil dari kedua kain yang telah dicelupkan. Nah, kemudian kedua kain masing-masing dicelupkan ke dalam air bersih sebanyak 3 kali. Maka dapat terlihat bahwa kain yang di-coating dengan titania lebih bersih setelah dicelup 3 kali. Selanjutnya, kami mencoba untuk mengucek masing-masing kain ke dalam air bersih. Hasil pencucian kain ini lebih kotor dari titania yang tidak diendapkan karena konsentrasi katalis titania yang diendapkan itu lebih sedikit dibandingkan konsentrasi katalis titania yang tidak diendapkan. Selanjutnya adalah uji suhu bersih kategori organik menggunakan kecap dengan katalis titania yang diendapkan. Pertama-tama, kain yang di-coating dan tidak di-coating oleh katalis titania dipersiapkan. Kemudian kedua kain ditetesi dengan kecap yang dicampuri sedikit air. Berikut adalah hasil kedua kain yang telah ditetesi kecap. Selanjutnya adalah uji suhu bersih kategori organik dengan campuran kecap yang dicampur dengan air yang lebih banyak menggunakan katalis titania yang diendapkan. Masing-masing kain ditetesi oleh campuran air dan kecap dengan air yang lebih banyak dibandingkan percobaan pertama. Kemudian dapat terlihat bahwa penyerapan pada kain yang dilapisi oleh titania lebih baik dibandingkan penyerapan pada kain yang tidak dilapisi titania, menunjukkan bahwa titania ini memiliki sifat hidrofilik. Selanjutnya adalah uji suhu bersih kategori pewarna dengan menggunakan air jeruk dengan katalis titania yang diendapkan. Pertama-tama, kain yang di-coating dan tidak di-coating oleh katalis titania dipersiapkan. Kemudian kedua kain ditetesi dengan air perasan jeruk. Hasil dari kain yang di-coating dan tidak di-coating setelah ditetesi air jeruk adalah sebagai berikut. Kemudian setelah disonifikasi, sebenarnya warna dari jeruk ini memudar, namun masih terdapat sari-sari jeruk di atasnya yang tidak bisa hilang.